Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan kekal selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan bisikan hati yang menghubung kalian. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu apakah yang membuatkan kamu dan seseorang yang kamu cintai saling terhubung secara tiba-tiba dan pada waktu yang sama. Persoalannya, bagaimanakah hal seperti ini boleh berlaku? Yang lebih menghairankan lagi, hati kalian sering berbisik atau bertelepati dengan bisikan-bisikan ini. Baiklah, kita teruskan saja ke journal reading hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi dan situasi kamu. Berbijaksanalah dalam menyesuaikan setiap readingan dengan kondisi hubungan kalian masing-masing. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi dia dahulu. Kita cuba lihatkan ya, siapakah dia, seseorang yang energinya secara tiba-tiba terkoneksi dengan dirimu. Dan beberapa di antara kamu mungkin mengalami kondisi seperti ini pada waktu yang sama. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan ya, siapakah dia yang sering terhubung dengan kamu secara tiba-tiba. Sebahagian daripada kalian terhubung pada waktu yang sama. Nah, bagaimanakah fenomena seperti ini terjadi? Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang dapat terhubung dengan kamu secara tiba-tiba. Meditate. Teman-teman, dengan kehadiran meditate ini ya, saya merasakan orang ini sangat tenang jiwanya. Dia seseorang yang suka bersendirian. Ketika mengalami masalah, dia cenderung melarikan diri. Jikalau dia terbebani oleh sesuatu, dia tidak akan membebankan kamu. Dia hanya akan mendiamkan saja sehingga kamu tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Dia mungkin akan ghosting, menghilang, mendiamkan kamu tanpa angin, tanpa hujan. Ketika dia dilanda oleh ataupun melalui perkara-perkara yang tidak diinginkannya, seperti mungkin mempunyai masalah di tempat kerja, keuangan, masalah dengan keluarganya, dia lebih suka bersendirian, mengharungi segala masalah ini. Dia tidak mahu ya memperlihatkannya sisi kesukaran ini kepada kamu. Orangnya berjiwa tenang, sukakan kedamaian dan cenderung bermeditasi. Nah, mungkin beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seorang physical instructor, physical trainer, ataupun seorang yoga instructor, seseorang yang ada kaitan dengan bermeditasi. Mungkin seseorang yang menyukai yoga ya. Dan saya merasakan ya, orang ini tidak suka ribut-ribut dengan kamu teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Dia sering menanggung segala kesusahan seorang diri, tidak akan diceritakan kepada kamu. Dan dia juga seorang yang agak berkeagamaan ya, kuat sembahyang, dan seperti akan menyampaikan segala masalahnya di dalam doa-doanya. Orang ini teman-temannya, walaupun dalam diam, dalam kondisi seperti ini, banyak harapan dia. Seperti banyak impian yang masih lagi belum tercapai. Ataupun dari sisi yang berbeda, kehilangan banyak peluang, kehilangan banyak harapan. Sering dikecewakan. Saya menangkap energi sebuah penantian. Mungkin seseorang yang masih lagi single, jomblo ya, belum pernah bernikah, ataupun seorang single, janda atau duda, yang merasakan segala harapan ya, sebelum ini, sesuatu yang dia inginkan itu tidak dikecapi, tidak bahagia. Apa yang dicari itu tidak ditemukan. Beberapa di antara dia merasakan dia seorang yang gagal dalam hidup, masih menantikan sebuah harapan, masih mengharapkan kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin ya
bakal terjadi di dalam hidupnya. Orang ini bertemankan sepi, teman-teman. Sering menyendiri, menjauhkan daripada orang ramai. Apa yang ditampilkan kepada orang banyak tidak sama ketika dia bersendirian. Saya menangkap energi seseorang yang agak misterius, sukar ditebak. Seseorang yang tidak suka bergosip. Tutur bicara orang ini juga agak perlahan, tidak kuat suaranya. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia yang sering terhubung dengan kamu secara tiba-tiba. Akhir-akhir ini, dia seperti dalam posisi sedang termenung. Banyak yang direnungkan, kecewa, like missing somebody. Kamu tahu seperti energi kerinduan, kesepian, keseorangan. Seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Radiant. Tetapi dia seorang yang bersemangat, teman-teman ya. Ketika bersama kamu dengan rakan-rakan kamu, dengan rakan-rakannya, dia menampilkan sisi yang sangat berbeda. Orang ini mudah menarik perhatian orang lain. Dia sangat sukakan pujian kamu, ataupun perhatian kamu atau perhatian orang lain. Dia semakin bersemangat ya ketika mendapatkan pujian kamu, mendapatkan perhatian orang lain. Dia cenderung ingin diperhatikan. Kerana ada sesuatu yang berkaitan dengan inner child, atau orang ini mungkin sering dimanjakan oleh sosok ibunya. Mungkin disayangi oleh sosok abang atau kakaknya, makciknya. Sehingga dia seperti kehilangan seseorang ya. Dia ingin diperhatikan, dia ingin diberikan kasih sayang, dia ingin didengarkan. Dia sangat bijak ya, ataupun sangat natural ketika mendapatkan perhatian orang lain di mana saja dia berada. Walaupun dia bersama dengan kamu, dia sering mendapat perhatian dengan begitu mudah sekali. Lawan jenis, sama ada muda ataupun tua, akan memerhatikan dia kerana ada sesuatu mengenai gerak-gerinya, bahasa tubuhnya, tutur bicaranya yang menarik hati. Ada aura penarik yang tertentu, looking so radiant ya, seperti bercahaya, bersinar-sinar. Mungkin orang ini ya, daripada kebaikan dalamannya ya, yang membuatkan dia seperti bersinar-sinar. Walaupun tanpa banyak berbicara dengan dia, kamu dapat menangkap sisi ketulusannya, kebaikan dirinya. Seseorang yang seperti agak naif. Tetapi don't be fool ya teman-teman. Orang ini sangat bijak. Orang yang sangat bijaksana, orang yang pintar. Orang yang sangat cerdas. Banyak akal fikirannya. Kerana dia sering termenung, maka dia mempunyai waktu yang banyak untuk memikirkan sesuatu ya. Dia juga merupakan orang yang spontaneous. Ada kalanya kurang sabaran. Kerana sikap spontan ini ya, orang yang impulsif. Dia dapat saja menyesuaikan dirinya dalam pelbagai situasi. Akan dapat melakukan ini dengan cara spontan. Nah, mungkin ya beberapa di antara kamu merasakan ini seperti wow ya. Dengan spontan dia dapat beradaptasi dengan apa saja situasi yang diberikan. Manakala kamu pula merasakan diri kamu perlu adjust, perlu seperti tidak begitu mudah untuk beradaptasi seperti dirinya. Tetapi dia dapat memainkan peranan semua orang. Orang yang spontaneous, spontan, orang yang santai, dan dia akan mengikuti ya gerak gaya kamu untuk mendamaikan situasi. Nah, jika dia bersama dengan kamu, mungkin dia tahu gaya kamu begini, dia akan cuba sesuaikan. Jikalau dia dengan orang lain, dia akan cuba sesuaikan mengikuti keadaan. Orangnya sangat spontan, orangnya sangat santai. Saya menangkap seorang yang juga berjiwa petualangan. Menyukai kebebasannya, mempunyai cara-caranya yang tersendiri. Entah mengapa dari tadi ya, saya menarik sisi misteriusnya seseorang. Beberapa di antara dia ya masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sukar untuk dilepaskan. Mungkin kerana sudah terbiasa ya bersendirian agak lama, maka masih ada kecanduan ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk, a dark shadow ya, yang sukar untuk dilepaskan, seperti bermain dengan telefonnya, melihatkan kepada gambar-gambar. Kamu tahulah ya, gambar-gambar lawan jenis yang lain, ataupun hanya sebatas hiburan ya. Menyukai untuk melihatkan dating online, hanya sebatas bersuka-suka. Nah, mungkin ada ya, sebatas hiburan maksud saya, kerana dia sering keseorangan, kesepian. Maka dia hanya melakukan ini ya tanpa berfikir panjang, hanya untuk seperti mengharungi hari-harinya yang begitu membosankan.
tidak ada apa yang dapat dilakukan, maka dia membuang masa seperti itu. Kerana orang ini orang yang kesepian. Nah, ketika beraksi, dia akan pastikan mendapatkan perhatian kamu atau orang lain. Kerana sebab-sebab ini teman-teman ya, di jiwanya dia merasakan keseorangan, atau mungkin ya sebahagian besar daripada dia ini mungkin maybe ya tinggal seorang diri, tidak ada keluarga terdekat, mungkin mempunyai keluarga yang besar, tetapi mungkin dia sering ya berseorangan diri, jauh daripada orang lain. Begitu ya, otentik. Orang ini tidak akan menukarkan caranya untuk mengikuti cara orang lain. Walaupun dengan orang yang dia cintai seperti kamu, dia tetap akan menjadi dirinya sendiri. Nah, ketika bersama dengan kamu, suka ataupun tidak, dia tetap akan dengan caranya. Dia akan menjadi dirinya sendiri. Tetapi dia mempunyai aura penarik untuk menarik kamu. Walaupun ada sisi ketegasan dan tidak akan mengubah ya ataupun merubah caranya untuk orang lain. Ramai kawan-kawannya merasakan dia ini benar-benar cerewet. Keluarganya juga merasakan dia ini seperti mempunyai cara yang tersendiri, unik, hard to deal with ya. Ada kalanya sukar untuk beradaptasi dengan si dia kerana dia cerewet. Walaupun agak pendiam, dia tidak akan mengikuti cara kamu. Dia ada ketetapan caranya yang tersendiri. Orang ini mempunyai standard yang tinggi dan seperti menjaga dietnya ya, menjaga penampilannya. Segala sesuatu itu dijaga dengan baik dari segi makan, minum, penampilan dan sebagainya. Orang ini sama ada dia seorang wanita ataupun lelaki, orangnya kemas. Tidak suka kepada kekotorannya, sukakan kepada sesuatu yang rapi, kebersihan, mungkin juga akan membersih rumahnya. Tidak kira lah ya sama ada dia wanita ataupun lelaki. Saya merasakan walaupun lingkungan pertemanan dia ini ramai, dia memilih dengan siapa dia keluar. Mungkin sepanjang tahun itu akan keluar dengan kawan-kawan yang sama. Lingkungan pertemanan yang sama. Dalam 1-2 orang yang kawan baik teman-teman ya. Di sini ada abundance. Orang ini sangat mementingkan penghasilan, mengejar materi, ingin memperbaiki kondisi keuangannya, kehidupannya. Ketika orang lain berjaya, dia juga ingin bekerja keras ya untuk mendapatkan hasil, untuk merubah nasibnya. Dia ingin menambahkan pendapatan, ingin menambahkan hasil teman-teman ya. Tetapi sepertinya rezeki itu belum kunjung datang. Harapan-harapan yang seperti sering dikecewakan. Ketika hampir berjaya, sesuatu mungkin berlaku. Ditipu, dibohongi, kehilangan sesuatu. Mungkin sewaktu ingin menutup sebuah perniagaannya secara berjaya, closing a business deal successfully, dia mungkin ditipu atau tidak berjaya last minute. Nah, begitu teman-teman ya. Ada sesuatu yang sering berlaku di minit terakhir yang membuatkan dia tidak berjaya untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi dia seorang pekerja keras dan sepanjang ini ya saya merasakan dia banyak menghabiskan waktunya seperti sebuah rutinitas, melakukan perkara yang sama, kerja. Nah, I don't know you guys, sama ada ini energi dia ataupun energi kamu. Beberapa di antara kamu di sini merupakan long distance relationship, tidak pernah bertemu dengan orang ini kerana saya melihat orang ini merenung ya. Bagaimanakah untuk datang kepada kamu? Bagaimanakah untuk bertemu? Untuk kamu yang tidak pernah bertemu, ada keinginan yang begitu kuat ya untuk bertemu kamu buat kali pertamanya. Tetapi dia pendamkan mungkin kerana masalah travelling, masalah keuangan. Mungkin sangat jauh kedudukan si dia. Nah, untuk kamu yang pernah bertemu, mungkin juga pertemuan itu jarang sekali ya. Atau ada sesuatu yang menghalang pertemuan kalian. Baik teman-teman, kita lihatkan ya kondisi hubungan kamu dengan dia detik ini. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini sehingga membuatkan energi kalian terkoneksi dengan secara tiba-tiba. Kita mulakan dengan menarik satu kad dari pihak dia dahulu. Kemudiannya kita akan menarik satu kad lagi bagi pihak kamu di sebelah kanan ini. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini sehingga membuatkan energi kalian terkoneksi dengan secara tiba-tiba dan pada waktu yang sama. Nah, ini seperti ada bicara hati ya yang saya tarik di sini. Ketika dia memanggil nama kamu atau berbicara dengan kamu, kamu seperti dapat merasakannya pada waktu yang sama. Seperti bertelepati ya. Kita lihatkan energi dia kepada kamu detik ini. Mungkin akan menerangkan ya mengapakah kalian terhubung secara tiba-tiba. Oh wow. Teman-teman,
Mungkin orang ini tidak begitu merapatkan dirinya dengan kamu. Mungkin dia seperti acuh dan tidak acuh. Tetapi apa yang tidak kamu ketahui, ada kesetiaan. Energi orang ini seperti gambar anjing ini, ada energi ketulusan dan kesetiaan yang sentiasa mengikut kamu ke mana saja kamu pergi. Nah, walaupun terpisah melalui jarak atau mungkin ada yang memblokir tidak berkomunikasi, kamu sebenarnya tidak memerlukan itu. Nah, kamu pasti akan argue Kak, jikalau dia mementingkan saya, jikalau dia merindukan saya, kenapa dia tidak telefon sahaja? Sebenarnya begini teman-teman, kamu tidak boleh samakan pikiran kamu dengan orang lain. Kebanyakan daripada kita merindukan satu sama lain dengan cara kita tersendiri. Nah, saya sudah sebutkan tadi, orang ini tidak akan merubah caranya untuk kamu. Ketika dia merindukan kamu, dia pendamkan. Dia tidak seperti kamu menelpon, texting dan sebagainya. Dia cenderung menyendiri, memikirkan kamu, merenungkan kamu. Nah, apatah lagi saya menarik sebahagian daripada energi seperti energi hermit di sini. Seseorang yang sudah agak dewasa dari segi umurnya, sepantaran atau jauh lebih tua daripada kamu. Sebahagian kecil energi di tengah menunjukkan sebahagian kecil daripada mereka ini adalah orang yang muda, jauh lebih muda dari kamu. Tetapi saya menangkap energi The Hermit, seseorang yang cenderung banyak merenung, berfikir dan berfikir, berkali-kali merenung sebelum mencapai sebuah keputusan untuk kontak kamu. Maka ketika dia merindukan kamu, dia banyak bertelepati. Energi dog ini menunjukkan energi yang follow kamu, mengikuti kamu ke mana sahaja. Tanpa dia berkomunikasi, tanpa dia datang bertemu, tanpa menelpon kamu, tanpa memperjuangkan kamu, dia follow. Dia mengikuti kamu dengan kesetiaan hatinya. Ada sisi kesetiaan dan juga jiwa penyayang dari orang ini. Ketika dia ingin berkomunikasi dengan kamu, dia lebih cenderung menggunakan ilmu kebatinan, bertelepati dengan hatinya. Ketika dia memegang dadanya, bertelepati dengan kamu, kamu dapat merasakan energi ini pada waktu yang sama. Ini dikuatkan lagi dengan kehadiran the dog ini. The energy that follows you anywhere you go. Anjing ini apa tugasnya teman-teman? Mengikut teman-teman Nah, kita lihatkan pula dari pihak kamu. Seperti apakah energi dari pihak kamu? Walaupun kamu agak sukar memahami si dia kalau rindu tidak mahu telefon, tidak mahu buka blokiran, tidak mahu datang bertemu atau mengabari. Cukup pelik sekali. Bagaimanakah energi kamu menanggapi si dia? Kita cuba lihatkan bagaimanakah energi kamu menanggapi seseorang yang pelik ini? Wow, teman-teman. Kamu tahu apa masalahnya? Ini ada beberapa energi di sini Untuk kamu yang ingin memajukan diri, atau mungkin mencari sebuah pekerjaan, atau tidak mempunyai penghasilan yang begitu baik ini energi pertama. Terus saya dapat serap energi ini Kamu perlu membuat perubahan Nah, ini tidak berkaitan dengan cinta. Jikalau kamu merasakan mungkin ingin mengubah pekerjaan, mendapat pendapatan sampingan, atau mungkin ada beberapa di antara kamu yang masih bertukar pekerjaan atau mencari sumber pekerjaan. Guys, this is the problem. Jangan hanya mengunci pintu rumah kamu Teman-teman, rezeki itu tidak akan jatuh ke riba kita. Kamu perlu berusaha. Gunakan tangan, gunakan kaki, berusaha untuk keluar dari zona nyaman kamu. Itu energi yang pertama. Rezeki akan datang kepada kita ketika kita berusaha. Berusaha dulu, kemudiannya bertawakal, not the other way around. Nah, saya bukan seseorang yang beragama Islam, tetapi semua agama sama. Kamu tidak boleh mengharapkannya seperti sebuah syurga yang jatuh ke riba kamu. Nah, di sini kamu mungkin tidak cacat anggota, diberikan tangan, diberikan kaki. Orang yang cacat juga keluar dari rumah ini untuk mencari pekerjaan yang halal. Ketika kamu banyak masa seperti ini teman-teman mungkin kamu sedang jeda daripada pekerjaan, dalam proses bertukar kerja atau tidak dapat pekerjaan, masih lagi mungkin mencari kerja. Maka kamu terlalu banyak masa yang diluangkan berputar-putar. Kamu lihat energi di rumah ini yang berputar-putar sehingga berasap rumahnya. Energi negatif. Kamu tahu teman-teman, cuaca, udara dalam rumah sebenarnya
memang sudah terbukti ya, lebih kotor, lebih tercemar ketimbang jikalau kamu membuka tingkap dan pintu rumah kamu, ketimbang cuaca ataupun udara di luar. Rumah yang tertutup seperti ini menunjukkan diri kamu yang tidak mahu bergerak dari zona nyaman kamu. Untuk kamu yang tidak dapat pekerjaan, selain daripada isu cinta ya, keluar daripada rumah ini untuk berkenalan dengan orang baru, supaya kamu dapat memperkenalkan diri kamu kepada lawan jenis yang lain. Jikalau tidak ada pergerakan, maksudnya tidak akan ada perubahan baik dari segi pekerjaan atau perhubungan kamu. Energi pertama mengenai pekerjaan. Jangan harapkan sebuah hasil jika kamu tidak bergerak. Yang cacat anggota sekalipun pergi mencari kerja. Apatah kamu yang lengkap anggota badannya, kamu hanya komplain ya, saya melihat asap ini yang keluar ya dari rumah. Asap ini datang dari siapa? Daripada dalam rumah. Energi negatif kamu yang banyak complaining and whining. Jikalau kamu inginkan sebuah keberhasilan, keluar dan dapatkan kerja. Jangan terlalu memilih. Jangan malu ketika kamu mungkin ya kerja di sebuah restoran untuk mencuci pinggan. Mungkin kamu pergi rumah orang ke orang, rumah ke rumah maksud saya ya, untuk membasuh kain. Kamu tahu teman-teman ya, my personal experience ya, daripada kerja yang baik ke kerja yang benar-benar jatuh di lantai. Kamu tahu teman-teman, saya pernah ya mencabut rumput di laman orang, di laman sekolah selama 4 tahun. Bertungkus lumus bekerja sehingga badan saya berpeluh seperti saya mandi, teman-teman. Berteman kan sepi, tetapi saya tahu walaupun saya seperti bermandian dengan keringat ya, dengan peluh, hasilnya setiap bulan saya akan didapat atau diberikan gaji yang halal. 4 tahun teman-teman, sehingga jari saya mempunyai masalah. Jikalau kamu tahu ya, this term ya, kamu boleh google ya, frozen finger. Saya tidak tahu menterjemahkan ini dalam bahasa kita. Frozen finger merupakan jari sehingga tulang-tulangnya tidak dapat digerakkan secara natural. Dan saya terpaksa pergi berubat ya. Ini akibat kerja keras dengan tangan yang dijemur bawah cuaca yang panas, mencabut rumput di laman orang. Guys, saya tidak pernah malu. Tidak pernah malu kerana saya tidak mencuri demi mendapatkan gaji ya. Saya melakukan ini teman-teman sebelum pembukaan channel ini tahun lepas. Nah teman-teman, hari ini jikalau saya tidak silap, tanggal hari ini adalah 23. Dalam 3 hari lagi, tanggal 26 Mei, genap setahun pembukaan channel ini. Sebelum saya membuka channel ini, tangan ini kotor sekali. Ya, kotor sekali. Dan banyak masalah dengan jari-jarinya. Sehingga saya tidak boleh bend ya. I couldn't bend my fingers. I couldn't move it. Kerana kerja yang terlalu keras. Dan gaji yang saya terima itu sangat-sangat menyedihkan. Tetapi saya tidak mencuri. Saya bekerja keras ya, dengan keringat yang seperti saya mandi teman-teman, dengan cuaca yang panas. Hanya mendapatkan gaji yang kecil. Nah, keringat yang membasahi tubuh badan saya itu ya, seperti a cleanser. It's cleansing me. Ketika membuka channel ini, saya juga tidak tahu kenapa ya, bertahun-tahun lamanya ya, sebelum pembukaan channel ini, saya melakukan kerja-kerja yang seperti itu. Kamu pasti pernah mendengar ya dari tarot-tarot reader yang lain yang mempunyai pekerjaan yang baik di kantor, di a big corporate company dan sebagainya, sebelum mereka menjadi tarot reader. That's not the scene for me ya. Berkenaan dengan saya ini berbeza sekali. Keadaan yang sangat menyedihkan. Cabut rumput teman-teman demi mencari nafkah. And I'm never ashamed. Saya tidak pernah malu dengan posisi itu. Ya, kerana saya mencari penghasilan yang halal. Di sini untuk kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, jangan malu ketika kamu perlu mencuci pinggan, membasuh kain, mencabut rumput di laman orang. Janji ini merupakan pekerjaan yang halal yang akan memberikan kamu gaji. Kita teman-teman, tidak ada orang yang dapat merubah nasib kamu. Jikalau kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga mahu kamu merubah nasib kamu dengan berusaha dahulu. Nah, ini energi pertama yang saya tarik, maka saya terpaksa ceritakan. Energi kedua, bagaimanakah kamu menanggapi ya berkenaan dengan perhubungan di sini? Kebanyakan dari kamu di sini orang rumahan yang sangat mementingkan keluarga kamu.
Jikalau ini energi mantan, kamu sangat mementingkan ibu, ayah, adik-beradik kamu sehingga perhubungan kamu dengan mantan kamu di sini turut dipengaruhi. Ada yang dalam proses penceraian, maafkan saya, kerana campur tangan ahli keluarga. Maksudnya mertua kepada si dia, ayah, ibu, sanak saudara kamu juga turut campur tangan, adik-beradik, kerana kamu sangat mementingkan pertalian keluarga. Mantan isteri suami kamu ini energi kedua buat kamu. Nah, saya tidak katakan semua. Ini pembacaan umum. Berbijaksanalah ketika mendengarkan readingan. Ambil mana yang sesuai sahaja. Energi kedua ini menunjukkan keakrabannya, pertalian kamu dengan keluarga yang begitu kuat sehingga kamu tidak memprioritasikan hubungan kamu dengan orang ini. Energi ketiga, kebanyakan di antara kamu ini, seperti saya sebutkan barusan, mengharapkan syurga yang bakal jatuh ke riba. Teman-teman, kamu tidak akan dapat bertemukan jodoh jikalau kamu sering berada di rumah. Perlu ada pergerakan. Nah, di sini ya, jangan salah faham. I am not encouraging you. Saya tidak menyarankan kamu keluar dating dengan siapa saja sehingga kamu pulang lewat malam. Tidak begitu. Membuka pintu hati kamu, berkenalan dengan orang banyak. Dari sana memilih siapa orang yang tepat. Jangan hanya sering berada di rumah. Kamu ini terlalu berprinsip di sini ya. Cara kamu menanggapi orang ini juga berlandaskan prinsip kamu. Ada sesuatu yang perlu dirubah. Kepentingan keluarga itu betul, teman-teman, penting. Ada batasannya. Segala sesuatu yang kita lakukan ada batasannya. Di sini juga menunjukkan energi keempat ya. Kamu mungkin orang rumahan si dia, pernah tinggal serumah dengan orang ini, pernah sharing satu rumah, atau kamu barusan dihalau keluar dari rumah ini, maka ada asap yang keluar dari rumah ini menunjukkan emosi kemarahan yang berasap-asap. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya terpaksa keluar daripada rumah ini, ataupun masih lagi ya mungkin memegang kunci rumah ini, ataupun ada sesuatu yang berkaitan dengan rumah yang ada kaitan dengan orang ini. Kamu sesuaikan ya cara kamu menanggapi si dia ketika energi si dia ini sering mengikuti kamu. Ada kestabilan. Ini energi kelima. Ada kestabilan seperti kamu percaya energi ini memang dari dia. Kamu percaya ini bukan energi orang lain. Kamu merasakan cukup nyaman, cukup bahagia ketika kamu dapat ya merasakan ini memang energi seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Kita lihatkan ya apa kata alam semesta di sini. Nah, energi yang cukup ribet teman-teman ya. Gangguan fikiran. Ketika energi kalian terkoneksi, ketika kamu mendapatkan bisikan daripada si dia pada waktu yang sama, kamu menjadi kacau bilau, anxiety, seperti berkecamuk. Kamu tidak pasti apakah ini dia yang sedang cuba bertelepati dengan kamu. Dia juga merasakan begini. Seperti kurang yakin ya, ketika energi kalian terkoneksi, kamu dengan dia pertanyakan, is this you? Is this you? Begitu. Tidak yakin bahawa kamu dengan dia sedang terkoneksi pada waktu yang sama. Nah, di sini ya, seperti saya barusan sebut tadi ya, alam semesta juga memperlihatkan kedua-dua belah pihak sangat mementingkan abundance. Ada yang tidak ada pekerjaan, kekurangan keuangan, bertemankan haiwan peliharaan. Sama ada seekor anjing yang kecil, ada anjing peliharaan ataupun kucing, banyak kucing di rumahnya. Nah, di sini teman-teman, sama ada kita sedang membincangkan tema hari ini ya, mengenai bisikan hati yang menghubung kalian berdua, ataupun berkaitan dengan abundance, keuangan dan pekerjaan kamu. Kamu perlu step out of the comfort zone. Jangan sering komplain, oh saya masih tidak ada penghasilan, saya masih lagi tidak ada kerja. Ini salah kamu. Kerana kamu malu untuk melakukan kerja-kerja yang halal. Nah teman-teman, jangan ada yang tersinggung ya. Saya sendiri mencabut rumput di laman orang teman-teman. Saya tidak pernah malu untuk mengutarakan ini di YouTube. So what? Apa masalahnya? Saya tidak mencuri. Saya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik hanya untuk mendapat pendapatan yang halal. Setelah kita lulus ujian ini teman-teman ya, ketika kita diharungi badai yang seperti ini, tidak pernah merasakan malu ya, harus mencuci pinggan, membasuh kain, mencabut rumput. Ketika kita lulus ujian ini,
Tuhan akan membawa diri kita to the next step. Setelah bertahun-tahun I struggle, teman-temannya. 3 hari dari tanggal hari ini, jikalau saya tidak tersilap ya, hari ini tanggalnya 23. 3 hari dari hari ini, genap setahun saya membuka YouTube ini. Nah, saya pertanyakan kepada Tuhan, kenapa saya harus mengharungi ya pelbagai badai sebelum ini? Mengapa tidak membuka channel ini bertahun-tahun yang lalu? Nah, this is up to God's timing. Kita tidak boleh persoalkan. Saya ingin kamu bertungkus lumus ya untuk cari pekerjaan yang halal. Jangan ada bersikap minder, malu ya kerana terpaksa. Teman-teman, pekerjaan tetap sebuah pekerjaan. Tidak kiralah kamu bekerja inside a big corporate company, mungkin berhadapan dengan kantor yang cantik, ya, mempunyai syarikat kamu sendiri, office ya, kantor kamu sendiri, kerusi yang besar. You are still working, isn't it? Kamu masih bekerja. Bekerja itu tetap bekerja. Now, be grateful. Be prideful dengan apa yang kamu usahakan. Bersyukur dengan apa yang kamu kerjakan. Baik teman-teman, saya tidak mahu ke sana ya. Di sini saya merasakan kamu menanggapi hal ini dengan perasaan yang nyaman. Kamu pasti ketika energi terkoneksi, bisikan hati yang terhubung ini, kamu pasti energi ini daripada si dia yang memiliki kesetiaan untuk diri kamu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya menggunakan tarot deck ini. Saya membeli tarot deck yang lain, tetapi lain yang dihantar. Ya, lain yang dihantar. Dan ketika melihatkan kepada tarot deck ini, saya tidak begitu menyukainya. Tetapi kerana warnanya agak unik ya, kuning, saya agak sukar teman-teman untuk memulangkan produk ya. Maka saya ambil sahaja. Kita cuba lihatkan, ini kad baru saya. Kita cuba lihatkan bagaimanakah hal-hal seperti ini boleh berlaku. Energi yang terkoneksi secara tiba-tiba sehingga membuatkan kalian saling terhubung pada waktu yang sama. Nah, bagaimanakah ini boleh berlaku? Kita cuba lihatkan ya. Bagaimanakah energi seperti ini boleh berlaku? Queen of Swords. Five of Wands. Six of Swords. Saya lebih menarik ya, energi daripada minda kamu. Energi daripada minda kamu yang begitu kuat ya. Kerana kebanyakan daripada kamu di sini ya, sudah seperti kamu frustasi ya kerana apa yang kamu perlukan detik ini adalah kejujuran. Dan kamu frustasi kerana kamu tidak dapat penegasan terhadap hubungan ini daripada seseorang ini. Beberapa di antara kamu merupakan single fighter, seorang janda atau duda. Kamu sudah tidak mahu lagi ya diperlakukan di dalam sebuah hubungan yang tidak ada penegasan. Ketika kamu meneruskan hidup kamu secara solo, tidak memerlukan orang ini, kamu menepis energinya. Kamu berseorangan bertindak solo, walaupun kamu banyak konflik di hati ya, kerana kamu terpaksa perform solo. Segala sesuatu itu dilakukan seorang diri. Susah dan senang, kamu have to perform alone. Ketika kamu terpaksa berada disudutkan dengan kondisi yang seperti ini, sudah pasti ada frustasi dan rasa geramnya lebih ke arah minda kamu. Kamu berkonflik dalam kepala kamu. Ini semua kerana dia ya, ini semua kerana dia. Tidak ada kejujuran, tidak ada penegasan dalam hubungan ini sehingga membuatkan kamu berasap. Pusing teman-teman, pusing. Nah, ketika energi pusing ini ya berkali-kali kamu lalui setiap hari sehingga sebahagian besar daripada kamu merenggangkan hubungan, memblokir, mendinginkan hubungan, mendiamkan si dia. Kerana kamu sudah merasakan ya, cukuplah setakat ini, jikalau hubungan ini tidak akan bakal ya mempunyai sebuah penegasan. Apa yang kamu perlukan hanyalah sesuatu yang simple, berterus terang. You need clarity from this relationship. Tetapi itu tidak dapat, itu kamu tidak dapatkan. Maka ketika energi ini berterusan seperti ini, kamu lelah. Kamu banyak menggunakan logika kamu ya untuk meneruskan hidup kamu ke depannya. Melalui doa-doa, melalui usaha kamu. Nah, ketika banyak menggunakan fikiran, kamu ada energi frustasi di hati kamu seperti konflik batin.
perasaan yang disudutkan dengan sebuah tanda tanya yang begitu besar. Kamu tidak tahu apa yang berlaku yang sehingga menjadikan hubungan ini seperti ini. Kamu hanya dapat merasakan hubungan yang semakin hari semakin merenggang, berjauhan dengan si dia. Tetapi apa yang tidak kamu sadari, ketika kamu mendinginkan hubungan atau dia mendiamkan kamu, perasaan ini dibawa bersama. Nah, ketika masih memiliki banyak tanda tanya yang tidak terjawab, ini yang membuatkan secara tidak sedar, saya merasakan ini energi yang lucu. Secara tidak sedar kerana frustasi, membuatkan kamu banyak bisikan-bisikan hati, dia juga begitu. Kerana ini energi yang saling mendiamkan, mendinginkan hubungan. Bisikan-bisikan hati menjadi tanda tanya yang sangat besar sehingga menghubungkan kalian untuk mendapatkan jawapannya. Kedengaran aneh ya, tetapi ini bisa berlaku kerana kamu sering memikirkan orang ini. Walaupun kamu seperti ya dengan tegas mengatakan, kamu kini bersendirian, memfokuskan kepada diri kamu, memfokuskan kepada keluarga kamu, ya, tetapi itu secara kamu menegaskannya. Tetapi dalam alam bawah sadar kamu, itu berbeda. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu tepiskan ya. Page of Pentacles. Nah, walaupun hubungan sedang berenggang, kamu masih memikirkan orang ini. Dia juga begitu. Dia seperti banyak energi penasaran. Dia cuba mempersoalkan ya, apakah ada tindakan-tindakan dia yang tidak betul, yang tidak jelas, sehingga membuatkan kamu tidak mahu lagi meneruskan hubungan seperti ini. Nah, orang ini teman-teman, dari segi perasaannya ada ketulusan cinta, tetapi dia seorang yang penuh berhati-hati, seorang yang tidak akan sebarangan dengan kamu. Walaupun kamu mungkin ya memberi peluang. Saya bagi contoh yang paling lucu. Katakanlah di sini sebelah pihak wanita yang kamu memberi peluang ya, kesempatan bagi dia menyentuh kamu. Tidak semestinya orang ini akan mengambil kesempatan itu untuk menyentuh kamu. Di sini saya pasti kamu tahu apa yang sedang saya ceritakan. Orang ini tidak akan sebarangan dengan kamu teman-teman. Walaupun kamu membuka pintu contohnya ya, ingin duduk rapat dengan si dia, ingin berdekatan dengan dirinya. Tidak semestinya dia akan merapatkan dirinya dengan kamu secara fisikal. Orang ini mempunyai penampilan yang cukup rapi, a very proper person, begitu juga karakteristiknya. Dia tidak akan menampilkan ya orang-orang yang seperti mengambil kesempatan di atas diri seorang cewek. Ketika ini semua ditahan, banyak bisikan-bisikan hati yang terhubung, seperti keinginan, hasrat yang tidak tercapai. Saya tidak perlu lanjutkan ya. Saya pasti kamu faham. Nah, masing-masing ada keinginan. Masing-masing ada inginkan sesuatu. Perbedaannya, kamu agak santai, si dia pula menahan diri. Kerana sikap menghormati kamu. Mungkin dia melihatkan kamu sebagai pasangan orang. Nah, ada sisi itu ya. Kerana ini energi rumah. Kamu mungkin orang rumah orang lain yang dia lihatkan sebagai kamu ada pasangan. Sama ada dia yang mempunyai pasangan atau kamu lebih ya. Di sini sebab ini gambar rumah. Dia memperhatikan kamu, anjing ini melihat ke arah ini. Dia setia menghormati kamu kerana kamu ada pasangannya. Nah, ini mewujudkan banyak bisikan-bisikan hati yang tidak dipenuhi, yang menyebabkan energi kalian terhubung secara tiba-tiba dan selalunya pada waktu yang sama. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak kamu sedari. Tetapi saya merasakan teman-teman ya, sebahagian daripada kamu sebenarnya dapat merasakan ini. Energi rumah juga menunjukkan kamu sedar. Energi yang sedang terkoneksi ketika kamu tersedak ketika makan, minum, berbual. Kamu terbatuk atau mungkin ya mendapatkan firasat, perasaan. Kamu amat pasti ini energi dia. Dan saya juga pasti ya ketika membaca kad-kad yang terbuka ini, kamu tahu siapa orangnya dan kamu pasti dia adalah orang yang kamu fokuskan. Kita lihat lagi ya, kondisi-kondisi yang membuatkan atau mengizinkan energi kalian terhubung, terkoneksi secara tiba-tiba pada waktu yang sama. Nah, ini teman-teman, Page of Swords. Orang yang masih lagi ingin melawan arus, ingin mencari kamu. Energi kepo, energi penasaran. Kedua,
page di sini menunjukkan mungkinnya beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang sepantaran atau jauh lebih muda. Nah, ada usia yang sangat ketara di sini. 10, 12, 13, 15 tahun, age gap, perbezaan umur. Sama ada orang yang muda ataupun orang yang seperti the hermit, yang sering merenungkan sesuatu, lambat mencapai keputusan. Nah, begitu ya. Kamu sesuaikan dengan energi hubungan kamu. Di sini teman-teman, orang ini memang orang yang spontan, orang yang tidak akan mengalah dengan cepat, tetapi orang ini memang cenderung menunda-nunda kamu. Nah, ini membuatkan kamu berasak di sini. Energi dia ke kamu ini perlahan tetapi pasti. Ketika bersebelahan dengan Page of Pentacles atau Page of Coins ya, menunjukkan karakteristik seseorang yang kepo, yang penasaran, tetapi bersikap berhati-hati. Dia merupakan seseorang yang ketika kamu texting, kamu tanyakan sesuatu, waduh teman-teman, dia akan tunda kamu. Lambat sungguh ya untuk membalas, untuk merespon, sehingga kamu benar-benar berasap di sini. Tetapi kerana dia seorang Page of Swords yang penuh dengan kecurigaan, seseorang yang takut akan kekalahan, maka dia tetap akan bertelepati dengan kamu, memastikan kamu tidak ke mana-mana. Nah, walaupun dia berjiwa petualangan, tidak suka dikekang, ada kesukaran berkomitmen di sini dari orang ini ya, tetapi dia cintakan kamu. Dia merasakan kamu orang yang tepat untuk si dia. Dia tidak kira lah ya sama ada kamu memblokir, tidak berkomunikasi, mendiamkan. Dia tetap akan bertelepati dengan kamu kerana orang ini memang orang yang cukup kepo. Banyak kecurigaan di hatinya detik ini. Banyak pertanyaan yang tidak ada hentinya. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini hadir, contoh paling mudah, apa yang sedang kamu lakukan sekarang ya? Kenapa kamu tidak texting saya seperti dulu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang makan? Kamu sedang mandi? Mengapa kamu ini begitu sibuk kebelakangan ini? Banyak whisper, bisikan-bisikan tanpa disadari dihantar kepada kamu. Ketika kamu makan, kamu memikirkan dia. Tanpa kamu sadari, dia juga mungkin sedang makan, memikirkan perkara yang sama. Ketika kamu termenung, mungkin kamu baring untuk rehat ya. Kamu memikirkan dia, dia juga pada waktu yang sama mungkin termenung di sebuah sudut memikirkan kamu. Maka ini terjadi pada waktu yang sama. Kerana ada sikap penasaran, sikap yang banyak terlalu memikir, khususnya dari pihak si dia. I don't know you guys. Saya lebih menangkap energi ini daripada si dia. Dia sedang berkonflik batin. Banyak yang perlu dia harungi ketika dia dapat mendekati kamu. Seperti banyak halangan untuk mendekati kamu di sini ya. Mungkin ada perbezaan dan sebagainya. Knight of Swords. Wah, ini energi yang begitu hebat sekali ya. Seseorang yang sering berubah-ubah. Kebanyakan daripada dia akan melampiaskan frustasi, kemarahan, moodnya yang tidak baik ketika kamu mematikan komunikasi. Jikalau kamu bertindak tidak mengendahkan dia, mengurangkan komunikasi, orang ini seperti tidak tentu arah. Dia akan marah, menjadi energi yang penasaran. Ketika diikuti dengan energi yang impulsif seperti ini, dia akan terus menaiki mobilnya, motosikalnya, terus ke tempat kamu tanpa berfikir panjang. Beberapa di antara dia sudah melakukan ini kerana dia perlu mencari tahu kamu di mana ya. Kamu lihat dia gambar anjing yang melompat ini ya, dengan begitu pantas, membawa pedang di sisinya. Dia ingin cari tahu dengan pasti apa yang sudah berlaku, sehingga kamu tidak lagi mencari dirinya, kamu tidak lagi telefon, kamu tidak lagi berkomunikasi, dan dia melakukan perubahan ini secara impulsif, kurang sabaran. Nah ini ya, ini menunjukkan mengapa dia sangat memerlukan kamu untuk menyeimbangkan energi. Kerana orang ini tahu teman-teman, tidak ada orang yang dapat seperti to tame him down ya. Jikalau dia mempunyai karakteristik seorang pemarah, moodian ya, very moody, cepat berubah-ubah, tidak ada orang yang boleh menyelesaikan isu yang seperti ini sebaik kamu. Kamu dapat mengimbangi dia jauh dengan lebih berkesan, jauh dengan lebih berbeza ketimbang orang lain. Maka ketika kehilangan kamu ya, dia menjadi seorang pemarah. Mungkin ada kata-kata yang juga cukup kasar. Dan dia akan lompat seperti anjing ini mencari kamu untuk mendapatkan penjelasan, kepastian. Nah, ketika penasaran seperti ini, impulsif seperti ini,
banyak yang bakal membuka jalan untuk kalian saling terhubung. Orang ini banyak berbisik di dalam hatinya, teman-teman, kerana ada energi kepo di sini. Dia tidak akan berhenti memikirkan kamu. Maka ini memberikan alam semesta sebuah kesempatan untuk menghubungkan kalian. Apa saja yang dia fikirkan, apa saja yang dia pendamkan di dalam hati merupakan sebuah bentuk energi. Nah, jikalau tidak ada energi, teman-teman, kamu tidak akan terkesan seperti ini. Sehingga kamu yang mengunci pintu, duduk di rumah, tidak keluar rumah sekalipun, berasap-asap. Ini menunjukkan apa? Energi yang cukup berkesan, saling terhubung dengan satu sama lain. Kita lihat lagi apakah dorongan lain yang membuatkan kalian terkoneksi secara tiba-tiba. Wow, Ten of Pentacles. Sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, sesuatu yang berkaitan dengan uang, sesuatu yang berkaitan dengan keterikatan. Di sini orang ini memiliki perasaan, teman-teman, yang cukup besar untuk kamu. Cukup besar. Dia cukup menyayangi kamu dan sempat memikir untuk bernikah dengan kamu dan mengambil langkah yang seterusnya, membawa hubungan ini ke sebuah hubungan yang jangka panjang. Ada juga sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Mungkin kamu bekerja sama dalam sebuah bisnes dengan orang ini, rakan kongsi, ataupun orang ini memang di lingkungan pekerjaan kamu. Maka ketika kamu walaupun kurang berkomunikasi, tetapi sering bertemu setiap hari di tempat kerja yang sama, tidak kira lah di kantor, di mana saja kamu bekerja. Walaupun diam, teman-teman, ini yang dimaksudkan dengan diam 1000 bahasa. Tidak perlu diutarakan, tidak perlu diungkapkan. Hanya melalui bisikan-bisikan hatinya yang penasaran, begitu mudah dapat menggapai kamu. Nah, beberapa di antara dia ini, sama ada dia sangat aktif di media sosial ataupun tidak. Saya menangkap dua energi yang berbeza. Ini juga mendorong seperti membuka jalan bagi si dia dapat terhubung dengan kamu secara tiba-tiba. Mungkin dia cenderung melihatkan kepada gambar-gambar lama kamu, melihatkan kepada postingan story kamu, ataupun kamu yang melakukan ini sedang cuba berusaha mencari kontaknya yang hilang. Kamu sedang mencari atau menggunakan akaun palsu untuk mencari tahu akan si dia, apapun yang kamu lakukan. Sepertinya saya menarik energi yang vice versa. Kamu melakukan apa yang dia lakukan, seperti mirroring. Nah, di sini, walaupun salah satu yang melakukan ini maka ini merupakan bisikan hati yang tidak diungkapkan yang dapat menghubungkan kalian secara tiba-tiba pada waktu yang sama. Kerana ada keinginan-keinginan yang tidak digapai, tidak dikecapi. Nah, di sini, teman-teman, ada yang ingin bertemu, tidak dapat bertemu. Ada yang berusaha, masih lagi gagal. Gagal untuk bertemu, tidak pernah bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Ada yang sudah memiliki pasangan masing-masing. Maka kamu dengan dia tidak dapat mengungkapkan ini dengan terus terang. Nah, jikalau ini hubungan yang saling memiliki pasangan, apa yang akan berlaku? Bagaimanakah kamu terhubung dengan si dia? Ini adalah tema readingan hari ini. Bisikan hati yang menghubungkan kalian kerana kondisi yang tidak mengizinkan. Kondisi yang sudah berumah tangga. Orang ini merasakan begitu nyaman dengan kamu Ada kalanya dia berimajinasi dengan bisikan-bisikan hatinya bahawa dia ingin menjadikan kamu isteri atau suami yang sah. Di sini juga mengindikasikan beberapa di antara kamu mungkin ini adalah energi mantan gebetan, suami atau isteri yang sudah kamu jalankan agak lama sebelum terpisah. Maksudnya kamu sudah menghabiskan waktu yang agak lama dengan orang ini sebelum hubungan terjedah. Dengan kehadiran The High Priestess, ini menguatkan lagi ke tema readingan hari ini. Bisikan hati yang menghubungkan kalian kerana orang ini sering menggunakan intuisinya. Nah, kalian masih ingat lagi ketika saya di permulaan pembacaan ini mengatakan orang ini sukar ditebak. Orang yang seperti ada the dark side. Orang ini seperti suka menyendiri. Banyak rahasia yang dia tutupi. Dia berkomunikasi dengan kamu secara intuisi. Ketika intuisi kicks in, dia merasakan dia perlu berkomunikasi dengan kamu. Dan ini yang berlaku di tema readingan hari ini Bisikan hati yang menghubung kalian.
Sebenarnya kamu tidak dapat menafikan, kamu tidak dapat menyangkal, ya. Saya percaya beberapa di antara kamu setuju di sini yang ketika hubungan ataupun energi kalian terkoneksi, kamu memang dapat merasakan ini energi dia, bukan orang lain. Tetapi mungkin ya, kamu seperti ingin menyangkal perasaan ini dan kamu cuba menepis energi ini dengan merasakan, tidaklah, ini bukan energi dia. Nah, itu energi tikus tadi, ya. Ada gambar tikus. Mungkin kamu bersio tikus, dia bersio tikus, atau dia bersio anjing, kamu yang bersio anjing. Kerana di sini ada gambar anjing dan tikus, ya. Dan juga saya menangkap energi seperti seorang yang sangat mencintai haiwan. Love animals too much. Mungkin ada haiwan peliharaan. Jikalau tidak, ketepikan energi ini, kamu ambil energi yang resonate dengan kamu sahaja. Nah, di sini teman-teman, dengan energi The High Priestess ini, ya, menunjukkan dengan kuat seseorang yang menggunakan intuition, ya. Intuisi hatinya. Kamu dengan dia ada ikatan takdir, pertemuan takdir, jodoh yang ditakdirkan. Dan energi ini masih berputar-putar. Apatah lagi kamu lihatnya 2 ekor anjing comel ini yang memutarkan roda ini dengan pantas. Ini menunjukkan lagi, teman-teman, energi yang paling kuat ke tema readingan hari ini jikalau digabungkan dengan The High Priestess. Seseorang yang menggunakan intuisinya untuk menghubungi kamu. Nah, walaupun kalian berjauhan ataupun berdekatan, ya, kalian saling terhubung secara otomatis. Kerana roda ini berputar-putar. Ketika berada bersebelahan dengan The High Priestess, menggunakan intuisi sahaja, teman-teman. Ini merupakan bisikan hati yang menghubung kalian hampir pada waktu yang sama. Saya merasakan agak lucu, teman-teman, ya. Kerana ini seperti tidak dapat dihindari. Ada janji temu takdir dengan kamu di sini. Sama ada kalian pernah, ya, mempunyai koneksi masa lalu di kehidupan lepas atau ditakdirkan untuk bertemu di kehidupan ini. Ini sudah ditakdirkan. Nah, orang ini pula cenderung tidak menunjukkan energi yang meledak-ledak kepada kamu. Tetapi sebenarnya jauh di dalam hatinya, dia masih inginkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan hubungan ini. Walaupun kamu menyangkal, kamu menepis, kamu tidak mahu lagi. Jangan lupa, kehadiran Wheel of Fortune, nama saja sudah roda keberuntungan, teman-teman. Ketika kamu mencari kerja seperti saya sebutkan barusan tadi, kamu akan berhasil kerana roda ini bersebelahan dengan kamu. Mungkin kamu berada di bawah, tetapi jangan lupa roda itu akan berputar ke atas. Kamu dengan dia saling terhubung, teman-teman. Nah, apatah lagi diputarkan dengan 2 ekor anjing yang comel ini. Dengan begitu pantas, saya kejar kamu, kamu kejar saya. Ketika saling mengejar, roda ini berputar dengan semakin pantas. Ketika lelah, kalian akan menghentikan putaran roda ini. Kemudiannya mungkin akan start jalan again, ya, berjalan kembali, putar kembali. Ini menunjukkan ke tema readingan hari ini seseorang yang menggunakan intuisinya untuk menghubungi kamu. Nah, ini adalah faktor-faktor, ya, keberkesanan. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Kamu pasti bertanya, Kak, fenomenal seperti ini, fenomenal seperti ini, apakah ini bisa berlaku? Yes, kerana ada bisikan-bisikan hati yang perlu disampaikan. Seseorang yang menggunakan intuisinya dengan begitu kuat, saling terhubung dengan kamu. Nah, zodiak terkuat terbaca hari ini merupakan Sagittarius, Cancer, Aries, Leo, Taurus. Itu yang paling kuat, ya. Dan juga ada kehadiran zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Yang tidak saya lihat sebentar, teman-teman, ya. Yang tidak terlihat di sini merupakan energi, let me see. Sepertinya energi the Suit of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi dengan kehadiran Cancer di sini, maka ini merangkumi ke-12 zodiak sign. Nah, saya tahu ini mungkin penting untuk kamu, tetapi menurut saya mereka merupakan energi sahaja. 12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Perlu kamu titik beratkan, ya, Sun, Moon, Rising-nya. Baik, teman-teman, ketika kamu sudah melihatkannya, keadaan yang memungkinkan, yang membolehkan kamu dengan dia terhubung secara tiba-tiba pada waktu yang sama. Nah, ini sudah dijelaskan. Kondisi-kondisi yang sudah menjelaskan apakah yang membuatkan kalian terhubung secara tiba-tiba dengan waktu yang sama. Kita lihatkan pula, teman-teman.
Ketika kamu dengan dia terkoneksi atau terhubung secara tiba-tiba, apakah yang sedang dibicarakan atau kata hatinya ke kamu? Nah, ini yang perlu kita kupas ya. Apakah bisikan hati kalian masing-masing? Kita cuba kupas dan gali dengan lebih dalam melalui pembacaan hari ini. Saya harap kamu bersabar. To me, this is the most important part. Ini yang paling penting. Kita cuba kupas bisikan hati dia yang menghubungkan kalian secara tiba-tiba pada waktu yang sama. Kita cuba lihatkan ini ya. Apakah bisikan daripada hatinya, bisikan daripada hati kamu yang menyambung, membuatkan koneksi hubungan kalian tersambung pada waktu yang sama. Relationship patterns, teman-teman, ini adalah kerana kalian ini sepertinya hubungan yang seperti anjing dan kucing ya. Berkejaran, hubungan yang on-off, hubungan yang tidak pasti. Setelah bertengkar, berbaik lagi. Setelah marah, memeluk kembali. Hubungan yang sering mengalami pattern yang sama. Sebahagian besar daripada kamu seperti sering menjalankan corak pergerakan hubungan yang sama. Nah, ini seperti sesuatu yang sering terjadi. Berputar-putar memberikan corak yang sama di dalam hubungan. Maka ini agak sukar memisahkan kalian ya. Walaupun kamu dan dia mungkin ya bertemu dengan lawan jenis yang lain, kamu tetap akan terkoneksi dengan dia dan dia tetap akan terkoneksi dengan kamu. Jangan lupa, kerana kamu merasakan begitu nyaman dengan si dia dan dia mempunyai energi kesetiaan yang mengikuti kamu. Jelas ya teman-teman, kita lihat lagi ya. Bisikan hati, slow down. Teman-teman, beberapa di antara dia berbisik ini. Apakah kamu sedang sangat sibuk ya? Atau kamu sengaja menyibukkan diri untuk menghindari dia? Nah, Page of Swords tadi saya sudah menyebut energi penasaran ini. Dia seperti tertanya-tanya, apakah kamu detik ini benar-benar sibuk? Atau kamu sengaja menyibukkan diri supaya kamu tidak mengendahkan dia? Dia ingin kamu slow down. Cuba cari waktu untuk berehat, berkomunikasi duluan contohnya ya. Kerana dia terlalu ego untuk memulakan sebuah komunikasi duluan. Pada waktu yang sama, dia tidak mahu kehilangan kamu. Maka ada energi penasaran, apakah kamu benar-benar letih, kamu sibuk dengan pekerjaan, atau sengaja menyibukkan diri kamu. Nah, di sini jikalau kamu benar-benar sibuk dengan kerja, dengan perniagaan sampingan, hasil sampingan dan sebagainya, dia merasakan kamu kurang tidur. Kamu perlu berehat, banyak merehatkan minda, try to slow down dan cuba berehat sejenak ya, untuk terkoneksi kembali energi dengan si dia. Ketika kamu berehat, dia seperti ingin kamu memberi peluang untuk mengingati dirinya. Nah, orang ini pandai teman-teman. Dia ingin kamu mencari waktu, ketenangan, membenahi diri. Dengan cara ini, mendapat tidur yang lebih, kamu akan memimpikan dia, mengingati dirinya. Maka energi akan terkoneksi dengan jauh lebih baik. Nah, ini bisikan-bisikan daripada dia. Kerana saya menangkap ada energi yang tidak percaya ya, yang kamu seperti dia tahu kamu memblokir dia. Dia tahu kamu cuba mendiamkan dia. Dia tahu kamu sudah lelah. Tetapi pada waktu yang sama, dia tidak mahu melepaskan kamu. Nah, ini adalah bisikan-bisikan yang terjadi. Ini kedua belah pihak teman-teman ya, romance. Kamu dengan dia masih lagi begitu keras kepala. Masing-masing tidak mahu tunduk. Masing-masing seperti berpegang kepada prinsip masing-masing. Tetapi sebenarnya masing-masing memerlukan satu sama lain. Ingin ada momen-momen romansa. Momen-momen yang romantik di antara kamu dengan dia. Merindukan satu sama lain. Seperti, kamulah datang dulu. Kemudiannya kamu akan berbisik, kamulah datang dulu. Dia pula akan berbisik, kamulah datang dulu. Ini masalahnya. Ada seperti berbisik dengan satu sama lain yang sering berbisik berkali-kali sehingga menghubungkan energi kalian pada waktu yang sama. Kita lihat lagi teman-teman ya. Get to know each other. Nah, di sini teman-teman, orang ini merasakan ya, mungkin beberapa di antara kamu ini masih lagi dalam pendekatan, hubungan yang di tahap awal. Beberapa ya, bukan semua. Dia merasakan banyak lagi waktu yang perlu diluangkan untuk mengenali hati budi masing-masing. Seperti mungkin ya, dia tertutup, tidak menceritakan perihal dia kepada kamu. Dia juga merasakan kamu juga agak ada ya, menutupi sesuatu. Tidak semua yang kamu bukakan kepada dia.
Dia merasakan perlu meluangkan masa dengan satu sama lain, mungkin bertemu untuk kali pertamanya untuk mengenali hati budi masing-masing. Di sini untuk kamu yang tidak pernah bertemu, hubungan sebatas di social media, di media sosial. Dia merasakan perlu ada usaha, perlu ada pergerakan, perlu ada aksi untuk bertemu bagi mengenali hati budi masing-masing. Sering ada bisikan ini di hatinya. Tetapi sehinggalah detik ini masih lagi tidak bertemu. Keinginan yang tidak tercapai. Maka ini merupakan bisikan setiap hari di hatinya untuk kamu. Sama ada kamu yang berbisik ini ataupun dia yang berbisik seperti ini ya. Teman-teman, ada orang yang menjual roti ya, perut saya mulai berbunyi. Ada orang yang menjual roti di luar. Okay, speak the language of love. Wow, di sini ya seperti ada yang menahan diri ya. Saya menangkap energi yang seperti tidak mahu mengungkapkan kata-kata yang sebenarnya. Seperti ada yang menahan diri. Ketika bertemu, ketika berbual di telefon, kamu ataupun orang ini seperti banyak memendam rasa. Tidak benar-benar mengungkapkan apa yang terbuku di hati kalian. Nah ini ya seperti energi seorang yang agak ego. Mungkin kamu malu untuk mengungkapkannya. Dia terlalu ego untuk mengakui perasaan yang dia miliki untuk kamu. Speak the language of love. Kalian disarankan ya untuk berbisik. Energi-energi yang berkaitan dengan romansa. Energi-energi yang berkaitan dengan bahasa cinta. The language of love. Ini seperti sangat kurang ya di perhubungan kalian dan sangat diperlukan detik ini. Kamu sangat merindukan kata-kata indah, kata-kata manja yang pernah dia lontarkan kepada kamu. Dia juga merasakan sudah lama ya kamu tidak flirting dengan si dia. Ketika dia penasaran bertanyakan mengapakah kamu tidak semesra dulu, kamu juga turut bertanyakan hal yang sama. Kamu kehilangan seseorang yang pernah bermesra-mesraan, mungkin dari segi percakapan flirting ya dengan kamu. Nah ini yang dibisik-bisikkan dengan satu sama lain. Appreciate this moment. Kamu tahu teman-teman, kamu dengan dia saling merindukan momen-momen indah yang seperti ini. Kamu ingin terhubung kembali dengan dia secara nyata. Dia juga begitu. Energy mirroring. Tetapi masing-masing menahan rasa. Masing-masing menahan rindu, mungkin ada yang diblokir. Ketika diblokir tidak dapat terhubung secara nyata, maka adalah bisikan-bisikan yang sama seperti ini yang membuatkan energi kalian saling terhubung hampir pada waktu yang sama dengan bisikan-bisikan yang sama, bisikan yang serupa. The only thing that is real is love. Nah, walaupun ada perbezaan, ada halangan di hubungan kalian, perbezaan apa saja, sesuatu yang tidak dapat memisahkan kalian adalah cinta, perasaan kasih dan sayang. Baik teman-teman ya, sebelum saya membuka kad yang terakhir, saya tergerak untuk membuka 3 kad ya daripada Lenormand ini untuk melihatkan apa yang ingin dia lakukan ke depannya untuk kalian berdua. Ketika kamu mempunyai bisikan-bisikan yang sama yang menghubungkan kalian, kita lihatkan kepada tindakan si dia ke depannya untuk kalian berdua. Apakah yang akan berlaku? Apakah dia akan melakukan sesuatu untuk kamu dan dia di sini? Apakah yang bakal berlaku ke depannya? Apakah dia akan berusaha ya untuk melakukan sesuatu untuk kalian? Wow, ada keputusan yang perlu dia ambil ya. Keputusan ini sepertinya bercabang. Maka ini sepertinya menyukarkan ya pemilihan, sebuah pilihan. Maksudnya begini, dia tahu dia perlu travelling ke kamu contohnya. Ada keputusan yang perlu diambil di sini, tetapi masih bercabang. Memikirkan cara. Kita lihat lagi ya. Memikirkan cara untuk mendapatkan jalan yang tepat. Demi memberikan kamu solusi pencerahan yang tepat. Untuk membawa hubungan ini kepada sebuah pencapaian. Tetapi dia seperti terpaksa berada di sempadan untuk memilih. Di persimpangan untuk memilih, teman-teman. Maka ketika menunda-nunda merenungi ya pemilihan ini, kamu lelah, kamu sudah berasap di sini. Tetapi dalam hatinya dia tahu teman-teman, kamu orang yang paling tepat. Ini yang membuatkan dia merenung dengan begitu lama untuk mendapatkan kunci ini. Wow, di sini ya, kalian benar-benar berusaha ya.
Ada yang saling menyakiti sehingga timbullah kesalahfahaman, tetapi ketertarikan itu tidak berubah. Hasrat itu tidak berubah. Begini teman-teman, kamu dengan dia sama-sama bukan saja terhubung melalui bisikan-bisikan ya pada waktu yang sama, tetapi sangat berhasrat, sangat merindukan satu sama lain. Kamu tidak pernah give up dengan orang ini sebenarnya. Dia juga tidak pernah berputus asa akan diri kamu selama ini. Kamu dengan dia memiliki hasrat yang sama. Hasrat yang juga turut terhubung. Bukan saja bisikan hati yang terhubung ya. Sepertinya ada hasrat yang juga menghubung kalian. Tetapi banyak salah faham yang berlaku di sini. Kerana ya pemilihan yang bercabang. Disudutkan kepada sebuah persimpangan, harus memilih. Ketika dia masih lagi merenung, tidak memberikan keputusannya, ini membuatkan beberapa di antara kamu menyapu, menyingkir energi ini, pergi meninggalkan. Tetapi masih ya memiliki hasrat yang begitu kuat untuk satu sama lain. Akan ada pergerakan yang akan berlaku dengan begitu pantas ke depannya nanti dengan kehadiran Scythe ini. Beberapa di antara kamu sudah bertindak untuk memutuskan hubungan ini ya, regardless apa yang berlaku. Tetapi saya merasakan ada sesuatu yang bakal berlaku dengan pantas ke depannya. Keputusan yang akan dia ambil dengan pantas kerana orang ini sangat berhasrat dengan kamu. Sudah banyak bisikan-bisikan yang dia bisikkan di dalam hatinya yang membuatkan hubungan ataupun energi kalian terkoneksi pada waktu yang sama. Maka ini membuatkan dia memutuskan ya, mengambil keputusan. Dia tidak kira lagi teman-teman. Jikalau ada orang yang menghalang, ada perbezaan, yang dia tahu dia perlu mengambil keputusan ini dengan pantas sebelum kehilangan kamu for good. Ada keputusan yang akan diambil dan akan berlaku dengan pantas. Nah, sebahagian lain menunjukkan hubungan seseorang sama ada kamu ataupun dia yang pernah ya atau telah putuskan hubungan ini dengan kamu. Orang ini sudah berjauhan, tetapi energi kalian masih terkoneksi. Nah, untuk menerapkan lagi ataupun mengklarifikasikan ya apa yang saya sebutkan tadi, kita lihatkan kepada pesanan-pesanan ini. Di saat kalian terhubung secara tiba-tiba, bisikan-bisikan apakah yang dia sampaikan ke hatimu dari hatinya. Kita cuba dengarkan dengan jelas melalui pembacaan hari ini. Di saat kalian terhubung secara tiba-tiba, bisikan-bisikan apakah yang dia sampaikan secara telepati ke hatimu dari hatinya. Kita cuba lihatkan, kita cuba dengarkan dengan jelas melalui readingan hari ini. You appear often in my dream. Nah, ini teman-teman, kamu sering hadir di dalam mimpinya. Ini juga merupakan salah satu sebab mengapa energi kalian terkoneksi secara tiba-tiba. Kehadiran kamu yang begitu kerap di dalam mimpinya atau orang ini sering hadir dalam mimpi kamu sehingga rumah ini berasa you make me feel like a kid again. Nah, ini ya, dia begitu nyaman dengan kamu. Dia merasakan kamu ini begitu memanjakan dirinya ya, sehingga dia merasakan dirinya dimanjakan oleh ibunya. Seperti saya sebutkan di awal tadi, dia merasakan seperti seorang kanak-kanak kecil yang dibelai, yang disayangi, yang diberikan perhatian dengan kamu. Maka dia tidak mahu hilang feeling yang seperti ini. Maka orang ini akan sering membisikkan sesuatu ke arah kamu. Nah, kamu lihat sendiri ya. Wow. So this is how real love feels like. Nah, kamu lihat sendiri teman-teman. Dia juga begitu cukup teruja teman-teman ya, sehingga mengatakan wow. So this is how real love feels like. Rupa-rupanya begini perasaan cinta sebenarnya. Orang ini sangat mengagumi kamu ya. Dia terkejut dengan kehangatan cinta kamu. Sebenarnya dengan kehadiran whip ini ya, saya merasakan kalian saling berhasrat. Kalian seperti mengaku di dalam hati ya, kalian merupakan pasangan yang tepat untuk satu sama lain. Tetapi atas unforeseen circumstances ya, perkara-perkara yang tidak dapat dielak, maka ada yang cuba mengelak di sini, ada yang berjauhan. Kita lihat lagi teman-teman ya, melalui pesan-pesan dia ke kamu. Pesan-pesan ini mungkin ditelepatikan dari hatinya ke kamu. I am a letter person. Because of you, I feel more optimistic and full of life. Sebelum ini orang ini mungkin akan texting ya. Dia hanya akan texting kamu, tidak banyak berkata-kata. Kerana dia sukar mengekspresikan hatinya. Tetapi kerana kamu ya, dia mulai bersikap terbuka. Nah, ini saya sudah sebutkan tadi ya.
Kerana dia begitu nyaman dengan kamu, dia menjadi seseorang yang mampu terbuka dengan kamu. Dia lebih optimis ke depannya dengan kehidupan ini. Mampu terbuka dengan kamu, tidak lagi menjadi seorang yang begitu misterius, kesepian, tertutup. Dengan kamu dia mulai terbuka. Nah, ketika perubahan ini berlaku secara perlahan-lahan ya, tetapi sayangnya ketika perubahan ini berlaku dengan baik, kalian mungkin ada yang sudah terjedah, berpisah, ditinggalkan. Nah, ini yang sedih ya. Kamu lihat gambar pertama ini. Terang-terangan menunjukkan seorang yang kesepian, ditinggalkan. Maka ada energi yang seperti itu di sini. Kamu berjaya seperti membuatkan dia terbuka dengan kamu di sini dengan baik sekali ya. Baik teman-teman, sebentar. Okey, kita akan buka 2 kad lagi. Saya harap kamu bersabar ya. Telepati dari hatinya ke kamu. I'm in love with you. Wow guys, orang ini sangat jatuh cinta dengan kamu ya. Sangat jatuh cinta dengan kamu. Atau mungkin dia baru menyadari dia jatuh cinta dengan kamu, maka agak sukar untuk tidak membisikkan hal-hal ini kepada kamu. You are so different from anyone I know. Kamu ini sangat berbeza dengan orang lain. Tetapi pada waktu yang sama, dia merasakan seperti berada di rumah. Begitu nyaman dengan kamu ya. Yet you feel so familiar. Dia menganggap kamu ya seperti bahagian daripada keluarganya. Nah, ini diperkuatkan lagi dengan kehadiran Ten of Pentacles tadi. Bottom of the deck teman-teman ya. Me plus you power couple. Wow, teman-teman ya. Saya campur dengan kamu menjadi sepasang power couple yang begitu kuat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Energy whip. Saling memiliki hasrat yang kuat untuk memiliki satu sama lain. Nah, kamu lihatkan sendiri bottom of the deck ini ya. Me plus you a power couple. Wow teman-teman, maafkan saya ya, readingan ini sudah cukup panjang. Kita lihatkan kepada initial yang hadir dalam pembacaan kali ini. Nah, jikalau kamu merasakan cukuplah setakat ini, kamu boleh skip ya bahagian initial ini. Jikalau ini tidak penting untuk kamu, tetapi jikalau kamu merasakan tidak mengapa Kak ya, readingan ini sudah panjang, might as well saya habiskan saja. Nah, kamu boleh mengikuti ya initial yang hadir. Tetapi menurut saya teman-teman, sama ada initial ataupun tidak, yang paling penting adalah pembacaan ini ya. Jangan begitu berpatokan terhadap initial, zodiak dan sebagainya. Di sini teman-teman ada huruf S Sierra, G Golf, L5, Q Quebec, J Juliet, N Norway, A Alpha, B Bravo, X X-ray, O Oscar, D Delta, Y Yankee, H Hotel, I India, dan terakhir sekali ada huruf F Foxtrot. Teman-teman, ini saja initial ya yang saya tergerak untuk buka di pembacaan kali ini. Saya harap kelihatan teman-teman ya. Sebentar teman-teman, mungkin saya tinggikan kamera agar ini dapat dilihat dengan jelas sekali ya. S G L Q J N A B X O D Y H I F. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan yang sudah cukup panjang ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye, take good care.